semuanya, perkenalkan saya Jonanda. Kali ini saya akan membuat video tentang penjelasan CSS dan materi ini merupakan lanjutan dari HTML. Jadi di sini saya menyarankan buat yang masih belajar mengenai CSS, bahkan sebelumnya belum pernah mempelajari yang namanya CSS, saya sarankan dipelajari dulu HTML. Karena kita tidak bisa lanjut mempelajari CSS tanpa adanya dasar mengenai yang akan diberikan style CSS itu adalah elemen dari HTML. Nah, baik, sebagai langkah awal sebelum belajar CSS, kita akan membuat folder baru dengan nama belajar CSS. Ini saya akan buatnya di desktop ya. Dari sini teman-teman bebas ingin membuat folder dari draft yang mana saja. Nah, pada desktop ini saya klik kanan, kemudian pilih new, kemudian folder. Nah, folder ini akan kita namai dengan belajar CSS, kemudian enter. Nah, dan sekarang kita sudah punya folder belajar CSS. Langkah selanjutnya silakan buka folder CSS-nya. Nah, di folder belajar CSS ini kita akan buat satu folder lagi, yaitu klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Kita akan namai dengan CSS. Kemudian kita enter. Di sini kita punya dua folder. Yang pertama folder induknya belajar CSS, lalu di dalamnya folder CSS yang akan kita gunakan nanti untuk menyimpan semua file yang terkait dengan CSS. Nah, untuk Windows Explorer-nya saya close. Langkah selanjutnya kita akan menjalankan aplikasi Visual Studio Code-nya. Kemudian kita langsung saja buka aplikasi Visual Studio Code-nya. Di Visual Studio Code ini kita akan menginput folder yang barusan kita buat, yaitu folder CSS. Caranya yaitu di tab menu file, kemudian pilih open folder, kemudian arahkan ke folder yang kita buat tadi, yaitu folder belajar CSS. Ini saya simpannya di desktop. Saya klik belajar CSS-nya, kemudian klik select folder. Nah, di sini kita punya folder belajar CSS dan dalamnya ada satu folder yaitu CSS. Nah, kita akan buat file pertama kita yang terkait dengan CSS. Klik new file. Pastikan teman-teman aktif di folder belajar CSS-nya. Di sini kita klik tombol new file. Nama filenya yaitu index.html. Kita enter. Jadi kita masih menggunakan file ekstensi HTML sampai di sini. Kemudian kita akan membuat kerangka dasar dari HTML ini. Kita akan ketik HTML .25, lalu tekan tombol enter. Oke, sampai di sini kita tahan dulu sebelum membuat file CSS-nya. Kita akan sedikit perkenalan apa itu CSS. Ya, jadi CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu bahasa desain yang digunakan untuk mengatur tampilan elemen-elemen pada halaman web yang ditulis dalam HTML. Nah, jika HTML itu diibaratkan sebuah bangunan ya, maka HTML merupakan kerangka dasar dari bangunan tersebut, dan CSS adalah tampilan dari luar dari bangunan tersebut, termasuk warna dinding, warna atap, dan lain-lain. Dengan begitu kita bisa memberi warna dinding pada bangunan tersebut tanpa perlu mengubah struktur dasarnya.
Jadi tugas dari CSS di sini bukan hanya sebatas memberi warna, tapi selain itu banyak hal yang bisa dilakukan oleh CSS yang terkait dengan tampilan. Kita bisa mengganti jenis huruf tersebut, mengatur besar dan kecilnya jenis huruf, dan memberikan warna yang diinginkan pada tag tersebut. Pada CSS juga bisa mengatur dan memindahkan elemen HTML, ya. Jadi gambar ini merupakan ilustrasi dasar, ya, hubungan antara HTML dengan CSS. Adapun keuntungan dalam penggunaan CSS yaitu yang pertama, desain halaman jadi lebih menarik dan profesional. Juga menghemat waktu dalam pengembangan web, mudah digunakan ulang, dan website menjadi mobile friendly atau yang bisa kita sebut dengan responsif. Nah, kemudian pada CSS itu ada yang disebut dengan selector, lalu ada yang disebut dengan declaration, lalu ada property dan juga value. Yang keempat ini merupakan salah satu bagian dari aturan dasar penulisan CSS. Jadi jika saya punya file HTML dan CSS seperti ini, file HTML dan CSS seperti ini, jadi tag H1 ini merupakan elemen dari HTML atau tag dari HTML, kemudian yang berada di dalam kurung ini itu merupakan properti dari CSS. Jadi tag H1 itu kita sebut dengan selector, lalu yang di dalam kurung ini kita sebut dengan declaration, lalu yang color ini kita sebut dengan property, dimana di setiap properti itu memiliki nilai masing-masing. Nah, setelah tanda titik 2 ini itu merupakan nilai dari properti. Propertinya color nilainya adalah yellow, dan yellow ini setelah titik 2 kita sebut dengan value. Jadi maksud dari sintaks ini semua teks H1 pada yang ada pada HTML ini itu akan diberikan style dengan warna teks tag warna yellow atau kuning, ya, semua tag H1. Ya, jadi properti color ini merupakan properti dari CSS yang terkait dengan warna. Kemudian nilai setelah titik 2 ini itu merupakan nilai dari properti color atau biasa kita sebut dengan value. Nah, selanjutnya untuk menghubungkan HTML dengan CSS itu ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama ada yang disebut dengan inline style CSS, dimana dengan cara ini kita menggunakan atribut style yang kita letakkan di dalam tag HTML. Lalu yang kedua kita ada internal style CSS. Dengan menggunakan cara ini kita menggunakan tag style yang biasanya kita letakkan di dalam tag HTML, tag head maksudnya. Lalu cara yang ketiga yaitu disebut dengan external style CSS, di mana file HTML itu kita letakkan secara terpisah dengan file CSS. Dan cara yang ketiga ini yang paling sering nanti kita gunakan selama kita pembelajaran yang namanya CSS. Nah, baik, supaya ada bayangan mengenai hal ini, cara menghubungkan HTML dengan CSS, kemudian properti color pada CSS, kita akan membuat dan menjalankan file pertama kita mengenai CSS. Nah, baik, kita sampai di sini, kita akan kembali ke VS Code dan menjalankan file pertama kita yang terkait dengan CSS. Di dalam tag body ini, kalau misalnya di sini saya punya tag H1, kemudian saya punya judul artikel, lalu di bawahnya kita enter
Saya buka dengan tag P. Jadi ceritanya di sini saya punya judul artikel dan isinya saya bungkus dengan tag B. Kemudian saya gunakan lorem untuk menampilkan atau merandom paragraf ini. Oke, jadi di sini kita punya dua elemen HTML yang akan kita gunakan sebagai bahan latihan yang terkait dengan CSS. Pertama, tag H1 sebagai judul artikel, kemudian insert artikelnya nanti kita bungkus dengan tag B. Jika sampai di sini kita jalankan dulu indeks HTML-nya. Jadi index.html sudah kita jalankan di aplikasi web browser ya. Dalam hal ini saya membuka di Google Edge. Nah, kita kembali ke VS Code-nya. Berikutnya cara pertama yang akan kita gunakan untuk menghubungkan file HTML dengan CSS itu kita coba dulu yang inline. Di sini kita menggunakan atribut style. Oke, anggaplah di sini judul artikel kita menggunakan tag warna biru. Kalau inline kita menggunakan atribut style ya, lalu sama dengan kemudian tanda petik 2, kemudian properti CSS-nya. Misalnya kita akan memberikan judul artikel ini teksnya berubah menjadi warna biru, maka kita gunakan properti yang namanya color, lalu titik 2, kemudian nilainya kita set ke blue, lalu titik koma. Nah, sampai di sini coba kita lihat hasilnya dulu di web browser. Kita refresh. Nah, maka judul artikel itu akan diset ke warna biru. Jadi properti color ini memberikan warna pada teks. Nah, jika misalnya yang paragraf ini kita juga memberikan warna biru, maka di sini kita letakkan properti CSS-nya masih menggunakan inline. Tentu di sini kita tambahkan atribut style, lalu sama dengan kemudian titik petik 2, lalu properti CSS-nya color. Untuk memberikan warna teks, kemudian nilainya kita kasih blue. Atau teman-teman bisa coba warna yang lainnya ya. Oke, sampai di sini kita lihat lagi hasilnya. Saya refresh. Nah, tag H1 dan paragraf ini ini akan diubah ke warna biru. Jadi ini cara yang pertama untuk menghubungkan file dengan HTML dengan CSS, yaitu cara inline menggunakan atribut style dan kita letakkan di dalam HTML. Oke, ini saya akan hapus. Kita akan coba yang kedua. Saya kembalikan lagi tanpa ada properti dari CSS-nya. Normal kembali, saya akan kembali ke web browser, lalu saya refresh. Lagi kembali ke semula tanpa ada sentuhan dari CSS. Kita akan coba yang kedua, yaitu menghubungkan HTML dengan CSS, yaitu menggunakan internal style CSS. Jika menggunakan internal text style-nya itu kita letakkan di dalam tag head. Ya, tepatnya di bawah kita bungkus dengan tag style seperti ini. Lalu kita enter. Kemudian
semua properti CSS yang terkait dengan CSS itu kita letakkan di antara tag pembuka dan tag penutup style. Misalnya di sini saya akan menggunakan tag H1. Saya akan mengubah warnanya ke warna biru ya, yang menggunakan yang inline, menggunakan tag H1 lalu kurung kurawal, kemudian enter seperti ini. Kemudian seperti properti CSS nya color, untuk memberikan warna biru, color terus warna biru lalu titik koma. Sampai di sini kita lihat hasilnya di web browser. Ini saya refresh. Nah, jadi bedanya menggunakan inline dengan internal. Kalau inline itu kita letakkan properti CSS-nya di dalam tag HTML ini ya, tepatnya di dalam tanda kurung siku ini. Jika internal style CSS itu kita menggunakan tag style yang kita letakkan di dalam tag head, tepatnya di bawah title. Nah, sekarang selektornya adalah H1. Jadi dengan begini setiap kali ada H1 maka warna teks akan diubah ke set warna biru. Jika di sini di bawah saya punya tag H1, saya kasih judul artikel 2. Saya kembali ke web browser, saya refresh. Maka akan diset ke warna biru. Jadi maksud selektor ini, cari dan temukan tag H1 pada file index ini. Jika ada, maka ubah teksnya ke warna biru. Nah, jika menggunakan yang inline tadi ya, setiap kali kita ingin memberikan CSS maka kita harus menulis lagi di dalam tag tersebut ya. Ini saya hapus, saya kembalikan lagi. Nah, sekarang untuk paragrafnya, misal paragraf ini kita memberikan warna teksnya merah. Nah, di sini kita enter satu kali. Karena paragraf ini dibungkus dengan tag P, maka kita gunakan selektor P. Kemudian kurung kurawal, kita menggunakan properti color red untuk membuat paragraf menjadi warna merah. Kemudian kita masuk ke web browser, kita refresh lagi web browsernya, maka akan diset ke warna merah. Jadi maksud dari selektor P ini, cari dan temukan tag P ya. Jika sudah ketemu maka berikan warna merah. Ini untuk cara yang kedua ya, menggunakan internal CSS. Untuk cara yang ketiga yaitu menggunakan external CSS, di mana file kita biarkan HTML dan CSS kita biarkan file CSS. Nah, dengan cara yang kedua kita lakukan tadi, di mana file HTML dan CSS itu kita jadikan satu file. Nah, untuk yang eksternal ini kita akan buat satu file CSS. Di sini punya folder CSS, tinggal aktif ke folder CSS. Kemudian klik new file. Kemudian filenya ini adalah kita beri nama style.css. Kemudian enter. Jadi ekstensinya sekarang adalah CSS ya, karena kita akan meletakkan file-file yang terkait dengan CSS. Jadi bukan lagi HTML. Untuk kerangka dasarnya kita gunakan HTML, untuk style kita gunakan ekstensi CSS.
Kita kembali lagi ke indeks HTML. Ini saya hapus. Saya kembali ke web browser, maka ini akan kembali ke normal lagi. Kita akan contohkan menghubungkan HTML dengan CSS dengan cara eksternal. Device style CSS ini ya, kalau misalnya tadi tag H1 kita ubah warna biru, maka selektor H1 kurung kurawal, kemudian enter, color, nilainya kita kasih blue. Sampai di sini saya akan jalankan file index saya, refresh. Jadi tentu belum ada perubahan apapun yang karena kita belum menghubungkan antara file HTML dengan file CSS. Nah, cara menghubungkannya kembali ke file HTML, ke index. Di sini kita butuh link untuk menghubungkan file HTML dengan CSS. Saya letakkan di bawah title. Di sini menggunakan tag link untuk menghubungkan file HTML dengan CSS. Kemudian pilih tab pada keyboard. Nilai yang ada pada atribut ini itu kita akan panggil file style.css. Maka di sini alamat filenya, lalu nama filenya yaitu file style.css. Ini tinggal saya klik OK. Sekarang kita sudah terhubung ke filenya. Kalau saya kembali ke web browser, saya refresh, maka akan diubah ke warna biru. Kalau misalkan kita akan berikan style untuk paragrafnya, kita tinggal tambahkan selektor di sini. Kita enter, kita kasih selektor B, kemudian kurung kurawal, propertinya color, kita kasih warna merah. Oke, saya kembali ke web browser, saya refresh. Nah, jadi propertinya sama. Yang membedakan di sini mengenai cara menghubungkan HTML dengan CSS. Satu menggunakan inline, yang kedua menggunakan internal, yang ketiga menggunakan eksternal. Dan saya sarankan di sini menggunakan cara yang ketiga, yaitu eksternal CSS, di mana file HTML itu kita letakkan secara terpisah dengan CSS. Di sini CSS kita biarkan di file CSS, yang HTML kita biarkan ke file HTML. Dan sepanjang kita belajar yang namanya CSS, kita akan menggunakan cara yang ketiga, yaitu external style CSS. Jadi begitu sedikit mengenai pengenalan yang terkait dengan CSS. Baik, rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.